Jadi untuk kenal Allah, kenali diri ini. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Kalau mengenal Allah, mesti mengenal diri. Supaya kita bisa kenal Allah. Lalu pertanyaannya, siapa diri kita ini? Nah, siapa diri kita, Bapak Ibu? Jadi kita ambil melalui puncak atau pucuk. Nah, dari pucuk kita ambilnya. Siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini yang sebut namanya dengan Nur Muhammad tuh. Siapa yang sudah kenal akan dirinya, bahwa dirinya adalah Nur Muhammad, disitulah dia mengenal Allah. Apa sebabnya orang sudah mengenal dirinya Nur Muhammad, dia kenal Allah? Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah disebut namanya tajallinya Allah. Nah, Muhammad ini disebut tajalli. Nur Muhammad itu tajalli Allah. Bahasa awaknya penampakan Allah. Perwujudan Allah. Kenyataan Allah. Kalaulah Nur Muhammad ini adalah tajalli Allah, penampakan Allah, perwujudan Allah, disitulah kita sebenarnya, kalau kita sudah paham bahwa Nur Muhammad itu tajalli Allah, disitulah sebenarnya kita bisa mengenalkan Allah. Karena Allah dan Muhammad dengan Allah dikatakan dua yang tiada berpisah. Itu maknanya adalah Esa. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini contoh lagi. Nah, ya, plastik dengan botolnya, gelasnya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, berpisah cerai ke antara plastik dengan gelasnya ini? Tidak pernah berpisah cerai. Kalau dia tidak pernah berpisah cerai, maka kita istilahkan botol dengan plastik, gelas dengan plastik, dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalau dikatakan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, itu hakikatnya gelas dengan plastik ini adalah esa dan tunggal. Kalau dia tunggal, lalu apa kata plastik kepada gelas ini, Pak Ripai? Nah, kata plastik kepada gelas ini, wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir selalu menyertai dirimu. Diletakkan dia di meja, apa kata plastik? Aku tetap hadir beserta dirimu. Dipegang di tangan, kata plastik, aku tetap hadir beserta dirimu, wahai gelas. Kenapa demikian? Karena dirimu, wahai gelas, kata plastik, dirimu itu adalah wujud nyatanya rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya akan wujud rupa diriku. Makanya di mana ada kamu, di situ ada aku. Inilah hubungan gelas dengan plastik, plastik dengan gelas ini nggak pernah berpisah cerai. Makna yang hakikinya, hubungan Allah dengan Muhammad, hubungan Muhammad dengan Allah itu ibarat hubungan plastik dengan gelasnya, gelas dengan plastiknya. Apa kata Allah kepada Muhammad? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah besertanya kamu di mana saja kamu berada. Itu artinya, hai Muhammad, di mana ada kamu, di situ adanya aku. Karena dirimu itu tiada lain nyatanya akan rupa diriku. Kalau belum paham juga kita, Allah menjelaskan begitu. Aku senantiasa hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Tak paham juga kita dengan bahasa Allah itu, Allah pertegas kalimatnya. Hai Muhammad, inna rabbaka ahatu bin nas. Inna
rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, hai Muhammad, aku ini telah nyata meliputi akan dirimu, zahir dan batin. Zahir bukan berarti di luar, batin bukan berarti di dalam. Maka aku bukan di dalam dan bukan di luar, akan tetapi diriku ahatta binnas. Diri aku sudah meliputi dirimu yang disebut namanya insan. Walaupun dirimu disebut namanya insan, tapi insan itu bukanlah nyatanya akan rupa dirimu. Ini yang selalu Ustaz sampaikan. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan kita manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah wujud nyatanya diri Bapak Ibu. Lalu siapa manusia, siapa orang, siapa insan? Orang, manusia, dan insan itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya akan rupa diriku. Karena aku yang ada azalinya dahulu, sekarang dan akan datang. Aku cuma yang ada. Aku yang beraku-aku di dalam keakuan aku. Allah. Sadari itu. Pahami itu. Jangan kita tertipu dengan keakuan dan kesadaran diri kita. Karena kita tidak mau menutup akan kesadaran itu pada diri kita. Makanya Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Ingatlah hai Muhammad, bahwa aku jadikan dirimu, sebenarnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Dirimu itu belahan jiwaku, dirimu itu jantung hatiku. Kalaulah Nur Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan, bahagian diri Tuhan itulah yang mampu mengenal dan berjumpa dengan Tuhan itu. Karena dirinya bahagian daripada diri Tuhan itu. Ani yang diri Bapak Ibu, Nur Muhammad itu. Tajalli namanya. Penampakan bahasanya. Nah, sekarang kita hantarkan secara ilmunya. Kalaulah Nur Muhammad ini tajalli Allah, penampakan Allah, lalu kita gunakan bahasa tauhidnya Pak Ridho. Ini Pak Ridho nih sasarannya. Kalaulah Nur Muhammad itu tajallinya Allah, lalu kita masukkan bahasa tauhidnya, bahwa Nur Muhammad ini dalam bahasa tauhidnya disebut apa namanya Pak Ridho? Apa? Bahasa Arabnya apa? Ainullah. Atau apa nama kali Pak? Wujudullah. Atau apa namanya? Hakikatullah. Kalaulah Nur Muhammad ini tajalli Allah, penampakan Allah, maka Nur Muhammad ini secara bahasa tauhidnya disebutlah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Nyatanya memandang wujud sebenar-benarnya akan rupa diri Allah itu. Ini yang mesti dipahami. Lalu kalau kita bawakan bahasa torikat, Nur Muhammad ini secara bahasa torikat atau tasawuf, maka disebut apa namanya? Mir'atillah. Apa itu artinya? Cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah. Disitulah Allah melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang wajah rupa dirinya sendiri. Dan Nur Muhammad ini, Pak Ripai, kalau dibawa dalam bahasa syariat, ilmu fikih, maka Nur Muhammad ini disebut namanya hamba Allah. Jadi hamba Allah
cermin Allah, wujud nyatanya Allah itu adalah Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad ini. Ini yang dijelaskan oleh Rasul kepada Umar. Ya Umar, atadri man ana? Hai Umar, tahukah engkau siapa rahasia aku yang sebenarnya? Apa jawaban beliau? Ana la adri ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu siapa rahasia engkau sebenarnya ya Rasul. Cukup Allah dan Rasulnya sajalah yang mampu memahami siapa engkau yang sebenarnya. Maka ketika itulah baginda Rasul memberikan penjelasan kepada Umar. Ya Umar, ana Ahmad Bilal Mim. Ya Umar, ana Arabi bila ain. Ya Umar, aku ini Ahmad tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada pakai huruf mimnya, apa bacanya gina? Hah? Ahad itu apa artinya? Siapa yang Esa tuh? Yang Esa itu Allah. Yang kedua, ana Arabi bilah ain. Hai Umar, aku ini adalah Arabi, tidak ada huruf ainnya. Kalau Arabi tidak ada huruf ainnya, apa bacanya kelipah? Ainnya nggak ada. Rob. Robbi itu apa artinya? Tuhan. Disitulah Rasul katakan secara makna yang tegasnya. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku, siapa yang sebenarnya yang aku katakan itu? Ana Ahmad Bilal min ana Arabi bilain. Maka sudah sama kamu memandang nyatanya Allah itu pada diriku ini. Sudah sama artinya kamu memandang dan melihat diriku. Karena diriku bukan diriku, akan tetapi diriku bentuk lain daripada rupa dirinya. Itu Allah Ta'ala. Maka ini yang dijelaskan Rasul. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tuba liman ro'ah man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu dia beriman dengan aku. Beruntung pula orang yang ia melihat orang, yang orang itu melihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Beruntunglah ia. Itu maknanya Bapak Ibu. Memandang kepada Nur Muhammad itu. Makanya kalau kita bicara tentang Muhammad yang kita bahas itu, ada Muhammad secara hakikinya, ada Muhammad secara majazinya. Hakiki, majazi. Nah, kalau hakiki itu apa artinya tuh Pak Ridho? Sebenarnya kalau majazi apa artinya tuh Pak Ben? Kalau hakiki yang sebenarnya kalau majazi? Hah? Apa tuh kalipa yang majazi? Pak Zainuddin? Oh yang kawin. Bahasanya yang tidak sebenarnya. Yang tidak orinya. Nah. Kalau kita bicara tentang Muhammad, maka kita bicara hakiki dan majazi. Secara makna hakiki, Muhammad yang kita bahas itu adalah sebagai metafisik. Ya, dia tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang dan tidak berdarah. Inilah ini maksud karena Allah. Makana Muhammadun aba akhadim mirijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Itu maksudnya.
Muhammad secara makna hakikinya itu adalah Nur Muhammad. Ini dia. Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah awal mula pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Awalu ma khalaqal nur nabi kami nurihi. Yang mula pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad. Belum ada diri kita Bapak Ibu. Jangankan diri kita, ayah bunda kita juga belum ada. Jangankan ayah bunda kita, kakek nenek kita juga belum ada. Jangan kakek nenek kita, langit dan bumi juga belum ada. Jangankan langit dan bumi belum ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi dan mahfuz belum ada, surga neraka pun juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Semua adanya surga dan neraka itu, itulah Nur Muhammad. Disitulah dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli. Nah nih, khalaqtuka li ajli. Li ajli. Apa artinya tuh? Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu untuk menyatakan diri. Allah menjelaskan bahwa Nur Muhammad itu khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad untuk melihat diriku, untuk menyatakan diriku. Kalaulah Nur Muhammad itu untuk melihat akan diri Allah, disitulah dikatakan Nur Muhammad itu ada penampakan diri Tuhan. Penzohiran diri Tuhan, tajali diri Allah, perwujud dan diri Tuhan itu sendiri. Itu tajali namanya Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya yang metafisik. Sedangkan Muhammad majazi itu, ini adalah yang berkulit, yang berdaging, berurat dan bertulang, berhati, berabu, berempedu dan berbuah punggung. Itu nampak pada fisik, yaitu tubuh. Nampak pada tubuh ini. Maka dari situlah Rasulullah katakan kepada Umar tadi, karena kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu sempurna nyatanya pada diri beliau ini. Itulah Muhammad bin Abdullah. Makanya Allah katakan apa dalam Al-Qur'annya? Apa ayatnya itu gina apa? Bulin apa? Apa? Pasti nak apal tuh. Pak Ripai apa? Pasti nak apal tuh. Pak Imam apal? Pasti lupa tuh. Artinya tuh. Pasti asal sebut aja tuh. Kali Pak. Pikir-pikir aku dulu. Pak Ridho. Boleh lihat apa? Pak Son. Pak Jijunuddin. Memang waktu lupa tuh ingat. Waktu gak ingat lupa dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu telah terdapat contoh teladan, suri teladan uswah bagi dirimu, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Maka jikalau kita ingin berjumpa Allah, maka contohlah Rasulullah itu. Teladani Rasulullah itu, pahami siapa Muhammad Rasulullah itu. Dialah kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu pada diri beliau ini. Makanya Nur Muhammad ini bertajalli. Ya. Wa taqallubaka fi sajidin. Nur Muhammad itu bertajalli, berganti-ganti, berpindah-pindah. Berhijrah dia. Dari rahim yang satu ke rahim yang satu. Dari rahim yang suci ke rahim yang suci. Dari orang yang sujud kepada orang yang sujud. Dari Adam terus ke bawah ke Sis. Kepada Nuh. Ya.
kepada Ibrahim, kepada Ismail. Terus sampai dia kepada Abdullah. Abdullah nikah dia dengan Siti Aminah. Maka pindahlah nur itu kepada rahim bunda beliau. Barulah zahir dia kepada Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu pindah dari rahim yang suci ke rahim yang suci, dari orang yang sujud kepada orang yang sujud. Maka sempurnalah beliau ini. Ini pahami. Makanya tak payah Bapak Ibu lagi memandang, mencari, menemui namanya Nur Muhammad ini. Karena dia telah wujud dan nyata pada seisi alam ini. Itu dia. Seisi alam ini, apapun bentuk dan rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya, dan setiap rupa itu adalah hakikatnya Nur Muhammad. Yang payah tuh Pak Haji mencari Nur Hayati, mencari Nur Laili. Atau bisa kita berjumpa dengan Nur Hayati, Nur Laili, maka temui ayah bundahnya. Tapi Nur Muhammad tidak perlu dicari lagi, tak payah. Dia sudah nyata seisi alam ini. Ini yang hadir ini adalah Nur Muhammad itu. Dia. Maka disitulah Allah katakan, Allah nurus samawati wal ar. Allah nur samawati wal ar. Allah itu adalah nur pada langit dan bumi. Nur itu jangan diartikan cahaya. Nanti kalau diartikan cahaya, yang ingat itu merah, kuning, biru. Baru meletos balon hijau. Nur ini maknanya terang. Itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Itu dia. Allah itu adalah nur. Allah itu benar-benar terang, jelas, nyata, dan wujud. Nyata wujud terangnya Allah itu pada langit dan bumi. Karena nur itu tempat memandang nyatanya rupa diri Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad, jangan Nur Laili. Nur ini tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Karena nur itu asalnya daripada dirinya, maka disebut Nur Allah. Rupanya Nur Allah dengan Nur Muhammad itu berpisah atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, kalau tidak berpisah, arahkan lagi ke Epa nih. Kapan disebut namanya Nur Allah? Kenapa disebut Nur Ilahi? Kenapa dikatakan Nur Allah? Karena dari dirinya sendiri. Nah, itu yang masalahnya. Oh, Jamal lagi kameramen. Nah, kenapa disebut Nur itu namanya Nur Allah? Nur berasal daripada dirinya. Alhamdulillah. Ya untung juga lah orang tuanya dapat Jamalnya. Kenapa dikatakan Nur Allah? Kenapa dikatakan Nur Ilahi? Karena Nur ini berasal daripada dirinya. Karena Nur ini asalnya daripada dirinya disebut Nur Allah atau Nur Ilahi. Yang kedua, Pak Ben lagi. Tadi Pak sudah, Pak Ben lagi. Jangan aku ya. Ustaz ya di depan nih ha. Kenapa Nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Tercipta dari nurnya Allah. Itu yang membuat paning aku tuh ha. Bantu kali Pak. Spregen kan? Karena dia telah mengenal disebut Muhammad. Itu yang menjadi masalahnya tuh. Pak Imam bantu. Karena dia telah minta jadikan dirinya. Siapa yang minta jadikan dirinya? Karena Nur Muhammad itu berasal dari Nur Allah. Karena Nur Allah telah menampakkan dirinya, maka terjadilah Nur Muhammad. Itu yang membuat bertele-tele aku ha. Pari-pari. Ketawa aku.
itu adalah terjadi dari Allah, Ustaz. Maksudnya apa tuh? Untuk Allah ingin mengenalkan dirinya, maka terjadilah Nur Muhammad. Ada panding juga aku memahaminya itu. Pak Son, Pak Saratu. Pandang Ustaznya, ini aku ke bawah. Karena berasal dari sifatnya, Ustaz. Berasal dari sifatnya. Kapan pula memahami bahasa Ustaz kayak gitu tuh? Bantu Pak Ridho. Bahasa yang simpel mudah aja tuh Pak Ridho. Lihat catatannya ada enggak? Tuh dia. Dikatakan Nur ini Nur Muhammad karena Nur Muhammad ini wujud nyatanya akan rupa diri Allah. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Allah itu adalah Esa satu dia. Supaya lebih paham lagi Bapak Ibu, diulang sekali lagi maunya nih. Pak Abdul, kenapa Nur itu dikatakan Nur Allah?